Setelah absen karena menjalani masa pemulihan, gelandang andalan Persib Bandung, Mark Klok, kini sudah kembali terlihat dalam sesi latihan bersama skuad utama. Kehadiran pemain bernomor punggung 23 tersebut menjadi petanda positif jelang padatnya pertandingan putaran kedua Superliga. Mark Klok memastikan proses pemulihannya berjalan sesuai dengan rencana. Ia menyebut rasa nyeri yang sebelumnya mengganggu, kini sudah tidak lagi dirasakan. Bahkan secara fisik, dirinya merasa lebih prima dibandingkan sebelum mengalami cedera. Kondisi ya lumayan baik, mungkin beberapa hari lagi saya sudah gabung full bersama tim. Tidak ada rasa sakit, lebih kuat. Meski begitu, pemain naturalisasi tersebut menyadari bahwa kondisi kebugarannya belum sepenuhnya berada di level pertandingan. Fokusnya saat ini adalah mengembalikan stamina, memperkuat otot, serta membangun kembali rasa percaya diri agar siap tampil maksimal di bawah instruksi pelatih. Partisipasi Mark Klok dalam latihan penuh yang digelar di Stadion GBLA menjadi dorongan moral tambahan bagi tim. Dengan jadwal kompetisi yang semakin padat di sisa musim, kembalinya Mark Klok diharapkan mampu menambah stabilitas lini tengah dan memperkuat ambisi Persib dalam perburuan poin penting tuntasnya. Persib Bandung akan melanjutkan petualangannya di Superliga setelah tersingkir di ajang ACL II. Persib akan menjamu Persita Tangerang dalam lanjutan matchday ke-22 Superliga. Pertandingan sendiri akan digelar di Stadion GBLA pada Minggu 22 Februari. Laga kontra Persita bisa menjadi pelampiasan bagi Maung Bandung setelah tersingkir di ACL II. Apalagi Persib dituntut supporternya untuk meraih hasil positif di Superliga dan meraih juara ketiga beruntunnya pada kompetisi Liga Tanah Air. Jika berhasil menjuarai Superliga, Persib berkesempatan tampil kembali di ajang ACL II musim depan. Satu di antara langkah terdekat yang bisa dilakukan anak asuh Boyan Hodak adalah mengalahkan Persita Tangerang. Persib berpotensi ngamuk dan menang besar atas Persita. Apalagi Persib punya catatan rekor yang baik ketika bertemu dengan Persita. Dalam 10 pertandingan terakhir kedua tim, Persib mengemas 6 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Namun Persib harus waspada mengingat pada pertemuan terakhir kedua tim, Persib dikalahkan Persita Tangerang. Persib saat itu secara mengejutkan kalah 1-2 dari Persita di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Di sisi lain, laga kontra Persita bisa menjadi balas dendam Persib yang dibungkam di putaran pertama. Menarik dinantikan kiprah Persib di Superliga setelah tersingkir di ajang ACL II tuntasnya. Menpora Republik Indonesia, Erick Thohir, turut berkomentar mengenai kejadian selepas laga Persib Bandung menghadapi Racha Buri FC di Stadion GBLA. Saat itu sebagian oknum supporter Persib yang tidak terima dengan tersingkirnya Maung Bandung di ACL II turun ke lapangan, mereka merusak beberapa fasilitas GBLA. Bahkan dalam banyak video yang beredar di media sosial, beberapa awak media yang bertugas di GBLA menjadi sasaran kemarahan para supporter tersebut. Menurut Erick Thohir, situasi seperti itu memang perlu diantisipasi. Tujuannya jelas agar tidak terulang lagi pada laga-laga yang lain di masa depan. Iya, saya tentu yang bilang kejadian-kejadian seperti ini perlu diantisipasi. Ia pun merasa pihaknya sebenarnya tidak bisa berkomentar banyak. AFC tentu tengah menyelidiki secara menyeluruh mengenai kejadian selepas laga tersebut. Setelah melakukan penyelidikan secara menyeluruh, AFC tentu akan mengambil keputusan. Satu di antaranya bisa jadi menjadi hukuman bagi Persib.
Tapi kita tunggu dari AFC-nya seperti apa. Tentu itu ada wilayah yang lebih tinggi lagi, yang saya mungkin tidak mau berkomentar sebelum sanksinya turun. Namun, memang hal-hal seperti itu perlu diantisipasi agar tidak terjadi tuntasnya. Pelatih PSM Makassar, Thomas Trucha, menyesali kegagalan timnya meraih hasil imbang saat melawan Persija Jakarta. PSM kalah dari Persija 1-2 di Jakarta International Stadium pada Jumat 20 Februari. Pada pertandingan tersebut, PSM sempat bermain imbang menghadapi Persija dengan skor 1-1. Gol Alaidin Ajarair di menit ke-30 disamakan PSM melalui torehan Seridin Boboev 7 menit kemudian. Namun, blunder kiper PSM Makassar, Reza Arya Pratama, akhirnya membuat Maxwell Sawosa memastikan kemenangan Persija lewat gol di menit ke-67. Thomas Trucha mengatakan timnya sebenarnya tampil kompetitif, bahkan memiliki peluang untuk mengamankan hasil imbang. Para pemain tentu kecewa karena kami punya peluang minimal untuk mendapatkan 1 poin. Sepak bola soal memaksimalkan peluang, kami melakukan satu kesalahan dan langsung dihukum. Usai laga, salah satu fanbase PSM Makassar mulai angkat bicara soal aksi Reza Arya saat menghadapi Persija. Dikutip dari akun Instagram @psmta, blunder yang terjadi tidak hanya dianggap sebagai kesalahan teknis biasa, tapi juga memunculkan tuduhan miring bahwa itu adalah pesanan. Isu ini langsung memicu perdebatan panas di kalangan supporter. Ada yang menilai ini murni human error, ada juga yang curiga ada hal lain di baliknya. Dalam kolom komentar di akun Instagram pribadi Reza Arya pun dipenuhi dengan komentar miring netizen. Butuh duit buat lebaran. Cair, minjem 100 bang. Cair. Kiper sekelas timnas. Efek puasa, blundernya nyampe 2 gol. Sekelas kiper timnas, blunder 4 kali, pasti diiming-imingi duit gede. Dan masih banyak lagi komentar miring di akun Instagram pribadinya tuntasnya.